Satu dan ternyata mic saya belum kebuka. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Adrian Dika Darmawan dan NPM 23060500711. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi readline dan string token, terus juga kode yang di TP, CS, dan juga kesimpulan pada praktikum kali ini. Jadi fungsi readline itu dia gunanya adalah sebagai input pada terminal dengan dalam kurungnya ini itu prompt yang ada yang dibuat oleh usernya. Ini buat ngambil input dari user di terminalnya dan tampilan prompt. Misalnya tampilan prompt-nya kayak begini, dimulai dari sini, maka dia akan membaca input dari user dan mengambil sebagai datanya. Kelebihannya itu buat karena bisa input ini dia support arrow key dan juga riwayat input dan juga editing text-nya kayak di shell. Outputnya itu biasanya string atau karakter pointer kayak hasil input usernya di sini. Terus juga buat string token, dia itu argumennya ada string sama delimiter. Fungsi dari function ini tuh dia buat motong string jadi bagian-bagian kecil alias token-token gitu berdasarkan pemisahnya atau delimiternya. Misalnya kalau misalkan input kayak di mana ya di CS. Kalau misalkan inputnya tuh 6162 di bagian kalau nggak salah. Nah, pokoknya sini string tokennya di sini nol lah buat invalidasinya. Kalau misalkan sama dengan nol, berarti nggak ada argumennya, jadi nggak ada yang bisa dipassing. Dia bakal error handling input must be numeric. Nah, udah kayak gitu intinya. Itu nanti dibahas di CS-nya aja, nomor 3. Jadi misalkan input nomor 1, nomor 2, dia dipotong dengan spasi. Hasilnya bakal token satunya itu input, token 2-nya itu ya nomor 1, dan token 2-nya itu nomor 1, dan token ketiganya itu bakal nomor 2. Terus ini dipakai berulang kali buat dapetin token-token selanjutnya. Terus buat kode yang ada pada TP, oke. Pada TP kali ini kita menggunakan library readline dan history dari library-nya readline.h. Nah, inti programnya itu dia menggunakan fungsi input comment yang dipanggil dari main sini dengan fungsi input comment-nya tuh di initialisasiin di luar main-nya. Nah, fungsi input comment itu dia isinya loop buat baca. Fungsi main ini tuh isinya loop buat baca perintah dari user. Terus readline di sini itu dipakai buat ambil user prompt-nya tuh setelah 3 tanda panah ini. Terus buat string compare inputnya exit alias tokennya ya quote unquote tokennya itu exit, maka berarti outputnya bakal 0, jadi programnya bakal berhenti. Terus kalau string len input ini bukan 0 alias ada input lain, berarti dia stringnya bakal dipotong dengan string token input spasi ini. Kalau token pertamanya print, sisanya bakal dia bakal diambil dan sisanya dicetak ke layar. Jadi ini di print %s itu karakter string dari yang diketik oleh pengguna user. Jadi kalau misalkan usernya nulis print, terus setelahnya halo dunia, jadi hello world, jadi yang ini di print hello world gitu. Terus buat penjelasan CS, ini dia tuh sama dengan beda dari TP-nya itu dia ditambahkan input pengguna yang bisa mengkonversi jadi kalkulator sederhana gitu. Beberapa variabelnya itu long 61 dan 62 disimpan buat operasi matematikanya dengan inisialisasi awalnya tuh 0 biar ada nilainya. Terus buat fungsi validate and convert-nya, dia ini ngecek apakah string input valid sebagai angka alias bisa buat tipe data long resultnya. String yang di-input oleh pengguna ini dia bakal dia bakal di-compare apakah dia itu valid buat digunakan ke dalam perhitungannya. Dia menggunakan string tol buat konversi dari string ke angka. Terus kalau ada karakter sisa atau terjadi error range, berarti dia bakal dianggap gagal, failed conversion. Kalau semuanya valid ya udah berarti return 1, successful conversion. Terus ini proses comment, dia input
baca input dari user, terus selanjutnya kalau misalkan inputnya kosong atau control D, maka dia bakal skip iterasinya. Terus ini add history ini dia fungsinya buat nge-add apa yang udah dimasukin pengguna ke history. Jadi kalau misalkan pakai tanda panah atas bawah, dia bakal bisa nge-scrolling history input-input yang udah di enter, yang udah dimasukin ke dalam program. Terus buat karakter pointer tokennya ini dia bakal ngambil perintah utama, misal input, add, segala macamnya yang ada di sini, admin, moldiv, store mode. Terus di sini perintah yang didukungnya tuh ada exit, ada input 6162, terus ada add. Add ini dia bakal ngambil nilai dari 6162 di sini tadi, terus ditambahin, hasilnya dikeluarin di sini, di printf. Sama kayak min, dia beda dikurangin, terus ada dikali, dibagi, terus ada juga modulus, terus sort sama swap. Swap ini dia basically cuman ganti nilai 61 jadi 62 dan dia definisiin temp sebagai 61 biar disimpan di buffer, terus 62 disamadenganin dengan temp gitu. Jadi dia di swap, ditukar posisi angkanya. Terus banyak error handlingnya juga, jadi kayak kalau misalkan tadi namanya bukan sebuah angka yang bisa dikonversi dari fungsi ini tadi, dia bakal return input must be numeric. Kalau sukses berarti numeric input is safe. Kalau misalkan dia nggak pakai comment input di sini, dia bakal atau nggak kalau misalkan nggak sesuai dengan format pas input, menggunakan input, jadi input doang, terus nggak ada isi argumennya, dia bakal ngerujuk ke invalid input format, rujuk ke penggunaan comment input 6162 ini. Oke, terus ini mainnya jadi printf, masuk ke kalkulator, terus proses comment, mulai baca inputnya, terus kalau exit, return 0. Kesimpulan pada praktikum kali ini itu fungsi readline tuh buat ngebantu ambil input user dengan fitur interaktif. Alias pada terminal kita bisa ketik-ketik, terus kita enter. Terus fungsi string token tuh buat bantu parsing string input jadi token-token. Kedua stringnya itu dipakai di input parsing biar small logical parsing ini pakai kombinasi readline dan string token. Readline buat ngambil inputnya, string token buat potong-potong, mecahin per section. Terus ada juga history ini buat sebagai buffer pada penggunaan program. Jadi dia historinya pengguna bisa balik ke komen-komen sebelumnya. Oke, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih.